Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Permisi, Bu. Silakan masuk. Duduk senyamannya. Yang mana? Baik, Bu. Ya Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mau hadir untuk mengikuti konseling pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita berdoa bersama-sama. Yang mimpin siapa? Mas Bagas Bu, Ya, Mas yang di Bagas. tengah. Oke, silakan Mas Bagas. Sebelum kita memulai untuk konseling pada hari ini, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Amin. Kalian tahu nggak tujuan Ibu mengundang kalian ke sini untuk apa? Belum tahu sih Bu. Untuk konseling. Tujuan, iya benar Mas Bagas, untuk konseling. Nah, tujuan Ibu itu mengumpulkan kalian untuk konseling kelompok hari ini itu adalah, kan ini akhir semester. Nah, untuk mengevaluasi bagaimana hasil belajar kalian dari beberapa kelas yang berbeda-beda ini selama satu semester ini. Sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok enggak? Individu, Bu. Belum Bu kalau individu. Kalau individu udah pernah. Iya. Jadi ada belum tahu ya Kak, konseling kelompok tuh artinya apa, pengertiannya gimana gitu. Mungkin konseling secara berkelompok Bu. Banyak Ya, orang, Banyak orang. lebih dari satu. Jadi konseling kelompok itu adalah layanan dengan suatu kelompok ini untuk menempatkan kesempatan untuk membahas dan pengentasan masalah dari masing-masing anggota kelompok. Nah, jadi kalian nggak menyelesaikan masalah sendiri, tapi juga dibimbing sama konselor, yaitu Ibu dan Ibu. Bu Chandra. Belum perkenalan ya Bu? Oh iya, kita belum perkenalan. Ya, kalau gitu kita perkenalan dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Mulai dari Ibu dulu atau kalian dulu? Ibu dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Chandra Hidayah, bisa dipanggil Ibu Cun. Ibu Cun. Biar lebih akrab. Ya Bu, siap. Kalau Ibu, nama Ibu Mersa Sarwahariadi dan dipanggil Mersi. Bu Mersi. Jadi siapa dulu? Kalau gitu kalian perkenalan ya, dari siapa dulu? Mbak, ini Bu. Oke, Mbak. Mbak siapa ini belum kenal saya. Apalagi saya? Perkenalkan, nama saya Nusantara Gabriono. Saya dari kelas 11 IPS 4. Selanjutnya, Mas. Perkenalkan Bu, nama saya Irfan Febrianto. Saya dari kelas 11 IPA 1 Bu. Saya Muhammad Isan Bagaskara dari kelas 12 IPS 5. Saya Belinda Wirawati dari kelas 11 IPA 4. Saya Gabriel Fitusya Pratama dari 11 IPA 4 juga. Oh, kalian satu kelas ya? Iya, Bu. Kan ini udah selesai ya perkenalannya. Nah, ini kita lanjutkan konseling kelompoknya ya. Iya, Bu. Tadi kan udah dijelaskan sama Bu Mersi pengertian tentang konseling kelompok ya. Nah, itu kalian sudah paham belum? Sudah Bu. Yang lain sudah? Sudah Bu. Oke, kalau sudah di dalam konseling kelompok ini juga ada asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini asas kerahasiaan itu asas yang dimana kita nanti saat konseling kan kalian menceritakan masalah kalian masing-masing. Nah, itu bakalan menjadi rahasia kita. Jadi nggak akan bocor kemana-mana. Jadi kalian juga jangan sampai masalah-masalah teman-teman kalian yang udah dicurhatin ini nanti bocor kemana-mana ya ke teman-teman, apalagi Mbak Belinda sama Mas Levi, jangan sampai teman-teman yang lain tahu ya. Ya Bu. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu asas yang dimana kalian nanti mau bercerita tentang masalah kalian sendiri-sendiri gitu. Ini kita nanti
selama 45 menit ya. Teman-teman bagaimana, ada yang keberatan? Tidak Saya boleh. tidak. Oke. Kalau begitu lanjut. Karena tadi udah dijelasin sama Ibu Chandra kalau asas-asasnya dan juga pengertiannya dari konseling di kelompok. Jadi kita langsung masuk aja ya. Nah, kalian bisa ceritain masalah-masalah yang kalian punya masing-masing. Dari Mas Levi atau Mas Levi dulu aja? Jadi saya itu nggak tahu ya Bu, ngerasa kalau di kelas itu kayak dikucilin gitu loh Bu. Jadi kayak saya nggak punya teman, terus kayak ya sendiri gitu Bu. Oke. Selanjutnya masalah Mbak Belinda. Kalau saya itu sulit menerima pelajaran matematika, Bu. Jadi nilai saya itu turun, Bu, waktu UAS kemarin. Gitu ya Mbak. Kalau Mas Bagas? Kalau saya itu bolosan Bu. Bolosan. Sangat bangga ya. Jujur banget ya. Iya. Yang bolosan. Bolosan. Iya. Saya bosan sama gurunya itu aja. Kamu yang kemarin masuk BKI dipanggil sama Bu siapa? Belinda. Itu dicepuin sama teman saya. Oh, teman-teman Difotoin sama teman bilang saya gitu. pas Oh. bolos. Lanjut Mas Ihsan. Oke, kalau saya ini Bu, akhir-akhir ini saya sering kecanduan game online Bu. Game itu loh, ML itu loh Bu. Oh, Game, ML. ya sama playernya ada dari India juga itu seru Bu. Jadi Mainnya sama puter-puter pohon ya Mas. ya ambil muterin pohon. Ya jadi ketika malam itu kan biasanya saya belajar Bu. Nah waktunya itu saya lebih gunakan untuk game, soalnya kayak udah kalau nggak nge-game kayak nggak hidup gitu Bu saya Bu. Wah. Kayak hidupku hanya untuk game gitu. Terus bukannya dimarahin orang tua? Iya, tapi saya sambil sembunyi-sembunyi Bu kadang. Oh. Gimana Mas game sembunyi itu? Ya. Ya keluar gitu biasanya sama temen. Nggak dicariin toh, biasanya kan ditelepon suruh maem dulu. Iya. Ya kadang Telepon suruh pulang. ditelepon ya, kadang tak telap gitu. Telap Telap Apa telap? Masa enggak? Telap. Jadi apabila kadang ditelepon ya kadang cuma jawabnya main ke rumah temen gitu. Apa? Ya. Oke, selanjutnya Mbak Nisa. Ibu, kalau saya itu di kelas itu Bu sering dimarahin guru karena saya main HP terus Bu kalau di kelas. Pokoknya nggak boleh bawa HP. Kan diam-diam Mas. Karena semuanya udah menceritakan masalahnya satu persatu. Setiap pertemuan kita bakal bahas satu masalah. Jadi nanti dipilih hari ini mau bahas punya siapa, besok punya siapa. Jadi sekalian diurutin ya. Jadi nanti Kita pakai game ya, pakai bola. Jadi nanti kalian jadi ini nanti kalian milih satu bola. Nah, kan bolanya udah Ibu tulisin, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Nah, ini nanti kalian ambil satu persatu. Terus siapa yang dapat nomor 1 itu nanti masalahnya bakalan dibahas duluan ya. Sistem arisan. Enggak. Kayak Aris. Sistem arisan. Ya, kopioan ya. Kalau gitu ini Ibu bagikan ya. Kalian milih satu-satu. Yang cowok kan. Bu, nggak boleh dilihat kan Bu? belum, jangan dilihat dulu ya. Nggak boleh dilihat. Udah dapat semuanya? Sudah Bu. Bisa dilihat dapat Nomornya nomornya ya, ya. Mas Irfan. Yang nomor 1 siapa? Ada yang dapat nomor Saya. 1? Oh, Mas Levi. Jadi kan yang dapat nomor 1 Mas Levi. Jadi yang dibahas itu masalahnya Mas Levi dulu ya. Nanti selanjutnya dibahas di pertemuan berikutnya. Yang dapat nomor 2 siapa? Saya, Bu. Oh, berarti pertemuan selanjutnya itu Kapan Mbak lagi, Anissa, minggu depan. Yang nomor 3? Saya. Yang nomor 4 Siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Belinda. Yang nomor terakhir terakhir
Mas Irfan. Ya, ya. Berarti ini nanti bahasnya masalah Mas Levi dulu ya. Iya Bu, saya dapat nomor 1. Dimasukkan dulu lagi. Nggak boleh bawa pulang Bu. Nggak boleh. Boleh nggak? Saya ke Buat mesin. mandi boleh di rumah. Karena masalah pertama yang mau dibahas tempatnya Mas Levi, Iya Bu. boleh Mas Levi minta tolong diceritakan lebih detail masalahnya. Iya, jadi kan gini Bu, saya di kelas tadi saya cerita kalau misalnya di kelas itu saya sering dikucilkan. Jadi kadang tuh saya kalau misalnya kemana kayak ke kantin gitu juga sendiri, terus mengerjakan tugas itu banyakkan sendiri dan teman-teman itu kayak menjauh gitu loh Bu dari saya. Mas Levi pernah tahu nggak kenapa sih kok bisa dijauhin sama teman-teman? Nah itu saya juga kurang tahu itu Bu, kayak ya gitu aja tiba-tiba kayak teman-teman, saya ngerasanya tuh kayak teman-teman menjauh gitu. Saya tahu Bu alasannya itu kenapa. Gimana Mbak? Itu kan Mas Levi itu kan pinter ya Bu ya di kelas saya. Nah itu dia itu pelit ilmu Bu. Jadi kan saya itu kan masalahnya nilaiku kan turun ya Bu ya. Nah itu kan saya kurang paham tentang matematika. Nah itu kan saya tanya sama Mas Levi ya Bu. Saya tuh nggak mau minta langsung jawabannya. Saya itu cuma mau pengen tahu caranya gitu loh Bu. Jadi pengen belajar bareng gitu loh. Tapi Mas Levi itu nggak mau. Nah mungkin dari teman-teman yang lain itu juga ngerasa bahwa Mas Levi itu pelit ilmu. Jadi benci gitu loh Bu sama teman kelas saya. Kalau Mas Levi sendiri pernah berbaur nggak sama teman-teman? Ya kadang sih Bu, tapi saya juga takut sih Bu kalau misalnya berbaur itu kayak nanti jadi jatuhnya tuh kayak saya dimanfaatkan gitu loh Bu. Nah makanya kayak saya kayak lebih banyak menutup diri gitu Bu, karena kan nanti kadang-kala ada yang tanya gitu ya, memang beberapa saya jawab, cuma ya mungkin bener sih apa yang dikatakan sama teman sekelas saya ini, karena saya tertutup gitu loh Bu, kadang kurang bisa kalau ngasih tahu apa yang dimaksud yang ditanya gitu loh Bu tentang ilmunya kayak gitu. Misal Mbak Belinda tanya tentang matematika gitu, kadang saya juga mau ngajari tapi kayak ya masih agak ragu gitu, masih menutup diri gitu. Mas Levi selama ini ngerasa pelit nggak kalau dimintain jawaban teman-teman? Ya saya kadang merasa gitu sih Bu, karena saya sendiri menyadari kalau misalnya teman-teman menjauhi saya tuh mungkin ya karena itu tadi Bu, kayak tanya sama saya tapi saya tuh menutup diri itu loh Bu, terus kayak ya nggak jelasin gitu, jadi kayak cuma apa nggak ngerespon mereka gitu Bu, mungkin itu salah satu penyebabnya. Tapi saya sendiri itu juga takut kalau misalnya ngajarin malah nanti itu salah gitu loh Bu. Jadi selain karena apa namanya nggak mau mungkin ya saya nggak tahu, teman-teman mungkin bilang saya pelit, tapi saya takutnya kalau nanti ngajari salah atau gimana, jadi saya lebih baik kayak diem aja gitu loh Bu. Terus kalau di kelas Mas Levi ada temen nggak? Kalau di kelas ya paling ya cuma temen nyapa doang Bu, temen sebangku gitu, namanya Mas Febrian gitu Bu. Cuma ya tapi kalau jalan misal jajan ke kantin bareng atau kemana gitu lebih banyak sendirinya sih Bu. Berarti lebih sendiri ya? Iya ya, tapi saya sebenarnya juga ngerasa gimana gitu, kayak nggak enak ternyata kayak sendiri gitu, maksudnya kayak dikucilkan. Kayak sedangkan yang lain tuh saya lihat teman-teman tuh kayak bisa ya mesti bermain bareng kayak gitu Bu, ke kantin bareng gitu. Nah kan Mas Levi udah tahu masalahnya Mas Levi sendiri. Kalau dari Mas Levi sendiri ada solusi nggak sih dari masalahnya Mas Levi? Kalau saya ya sebenarnya masih bingung sih Bu harus kayak gimana, karena kan ya itu tadi saya kalau nanti ngajari saya ngerasa nanti takut salah kayak gitu, terus juga mau berbaur saya lebih kayak menutup diri gitu, jadi kayak belum tahu gitu loh Bu harus ngapain. Kalau dari Mbak Belinda kan, Mbak Belinda kan teman sekelasnya Mas Levi ini. Kalau menurut Mbak Belinda ada nggak solusi biar Mas Levi ini biar bisa berbaur lagi sama teman-temannya sekelas? Menurut saya itu ini Bu, kan
teman-teman itu kan kesusahan ya Bu masalah pelajaran apalagi matematika. Nah itu menurut saya dia kan orangnya tertutup ya Bu. Nah itu dia harus berusaha agak terbuka gitu Bu. Nanti biar dia itu juga membantu teman-teman lainnya gitu loh Bu. Soalnya kan teman-teman juga nggak mau langsung minta jawaban langsung gitu kan. Pengennya juga pengen tahu caranya itu gimana gitu Bu. Diajarin. Jadi belajar Ya, bareng gitu ya. dia, jadi dia itu biar bisa berbaur lagi dengan cara gitu Bu. Kalau menurut Mas Bagas gimana? Kalau menurut saya itu Bu, sebenarnya pertemanan itu pengaruh banget buat sekolah ya Bu ya. Ya, Mas benar. Levi kan tadi cerita dia tuh apa-apa sendiri. Sedangkan kita sebagai manusia itu makhluk bersosial gitu loh Bu. Dimana saja kan kita bakalan bersosial ya Bu ya. Menurut saya kalau kita bagi ilmu itu nggak ada salahnya Bu. Tadi Mas Levi cerita kan dia tuh takut ngajarin salah gitu kan, kita tuh sama-sama belajar, kita tuh bukan guru, kita tuh siswa gitu. Jadi kalau salah sebenarnya nggak masalah gitu loh. Itu kan juga nggak enaknya kalau nggak punya temen, apalagi ilmu dibuat buat dia sendiri gitu tuh ya gimana ya, kurang efektif sih Bu. Takutnya malah lulus kayak nggak punya temen atau kayak mana gitu, jadi nggak ada kenangannya di SMA gitu loh Bu. Dan nanti kalau ditanya anak sama cucu, temenmu SMA siapa, nggak ada kan, nggak enak. Iya, benar. Itu Bu. Terima kasih. Kamu. Selanjutnya, Oke. Stefan bagaimana? Kalau menurut saya mungkin di sini terjadi kesalahpahaman sih Bu, antara Mas Levi sama teman-teman kelasnya. Kan kalau menurut Mas Levi karena dia takut kalau mengajari takutnya salah begitu kan tadi. Tapi kalau teman kelasnya itu mengira Mas Levi itu pelit ilmu, padahal terjadi kesalahpahaman sih kalau menurut saya Bu. Cuma begitu sih. Mungkin perlu diluruskan bersama teman kelasnya atau bagaimana. Berarti harus ngomong sama teman-teman langsung biar enggak. Ya mungkin begitu sih Bu, kurang lebih. Kalau menurut saya sih buat Mas Levi ya bisa lebih membuka diri sama teman-temannya dulu. Terus kalau ada yang mau minta diajarin ya diajarin sebisanya. Terus nanti kalau masalah takut bener apa salahnya itu masalah nantilah. Itu nanti bisa kalau salah ya nanti diperbaiki bareng-bareng. Kalau benar ya alhamdulillah gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Nisaul. Jadi teman-teman udah pada kasih saran buat Mas, ya ada solusi buat Mas Levi gitu. Jadi Mas Levi bisa menyimpulkan dari saran-saran teman-teman tadi untuk langkah selanjutnya yang bisa diambil Mas Levi itu apa? Iya Bu, jadi saya akan belajar mencoba untuk membuka diri Bu, jadi nggak terlalu tertutup. Terus juga kalau misalnya ada teman yang tanya sama saya mau belajar gitu ya, saya coba buat ya belajar bareng, entah nanti mungkin salah ataupun enggak, setidaknya saya membuka diri dan berbaur dengan teman-teman Bu. Itu yang dari tadi teman-teman kasih solusi dan saya mau coba lakukan itu sih Bu. Oke, baiklah, itu sangat efektif ya Mas Levi untuk dicoba dan diterapkan. Semoga nanti hasilnya lebih baik. Amin, ya Bu. Ya Mas Levi juga nggak sendirian di kelas. Iya Bu. Ada teman-teman. Kalau gitu Mas Levi akan mencoba kapan? Ya besok sih Bu, saya akan coba kalau misalnya di waktu-waktu misal kalau istirahat atau di pulang sekolah gitu, ketika mungkin ada teman yang tanya ataupun ada teman-teman yang ingin tahu soal materi, nanti saya lebih membuka diri gitu. Oh iya, bagus. Nanti bisa Mas Levi sampaikan kepada Ibu perkembangannya bagaimana di minggu depan ya. Bareng nanti yang kedua buat menceritakan masalahnya. Kamu jangan menjauhi Mas Levi. Ya, maaf ya Mas. Ya. Nanti dibantu ya Mbak Belinda Mas Levinya. Maksudnya dibantu biar Biar terbuka. Iya, Enggak, maksudnya biar terbuka dengan Mas Levi teman-teman. bisa berubah. Jadi dari proses konseling pada pagi hari ini, dari beberapa permasalahan dari kalian yang dibahas,
permasalahan Mas Levi, yaitu merasa dikucilkan di kelas karena dia tertutup dengan teman-temannya dan pelit ilmu untuk teman-temannya gitu. Dan kesimpulan Mas Levi tadi, dia akan mencoba untuk membuka diri dengan teman-temannya dan mau belajar bersama-sama teman-temannya dan membantu teman-temannya untuk mengulang materi-materi yang disampaikan gurunya gitu. Begitu Mas Levi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau mengganjal di hati Mas Levi? Sudah tidak ada, Bu. Oke, baiklah kalau gitu. Karena proses konseling hari ini sudah hampir selesai. Di akhir ini Ibu akan memberikan evaluasi, jadi kalian nanti akan mengisi gambar evaluasi ya, untuk evaluasi konseling hari ini. Baik, Bu. Jangan di rumah. Langsung sekarang. Terima kasih, Bu. Aku nggak bawa pulpen. Saya boleh pinjam pulpen nggak, Bu? Bentar ya, ini nanti gantian ya. Udah selesai, Bu. Ini boleh diisi, Bu? Boleh. Ini beneran nggak? Beneran. Ya. Bu, sudah, Bu. Oke, pulpennya dipinjam. Apakah kamu sudah berpacaran? Nah, Bu. Oke, terima kasih. Kok pinjam lagi? Bentar Bu, saya baru mau nulis. Yang terakhir nanti nutup doa aja, Bu. Oke, jadi karena masalahnya Mas Levi sudah selesai dan evaluasinya sudah diisi semua, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan nanti akan membahas Masalahnya masalahnya Mbak Anissa. Oke. Nanti kira-kira kalian Bisanya hari bisanya hari apa? Hari Rabu. Bisa. Hari Rabu Kan aja, minggu Bu, libur, waktu hari istirahat. Rabu. Oh, iya. Rabu istirahat kedua ya. Iya. Saya sebenarnya nih. Ini Rabu bisa? Jadi kita minggu depan ketemu lagi ya di hari Rabu. Nanti waktunya akan Ibu infokan di grup WA. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kita akhiri pertemuan pada konseling hari ini. Yang akan berdoa Mas Irfan. Ya Bu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, mari teman-teman dan juga ibu guru berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan kalian kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih untuk konseling hari ini ya. Ya Bu, siap Bu. Mari, Bu. Mari, Terima Bu. kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh salingan Bu.